ini berlalu, firmanku tidak akan berlalu, Pak. Dan Tuhan berfirman, Itu udah ada ayatnya, Pak. oleh karena bangsa ini, yang dimaksud bangsa ini bangsa siapa? Ya bangsa yang nggak bisa baca tulis ah. Gini aja Pak, mungkin Bapak kalau buka YouTube, bukan bangsa kalian lebih itu lebih enak. Bapak menghafal nggak ibadah Bapak? Tunggu aku nanya, ibadah Bapak hafalin nggak? Nggak boleh salah nggak? Yang mana? Kamu hafal nggak? Bapak hafal nggak? Nih tulisannya Bapak menghafal. Makanya nih ada tulisannya Bapak menghafal. Loh, ya kalau tengah sembahyang takkanlah membaca Pak. Makanya Bapak ini menghafal. Kalau Nabi itu tidak menghafal, Nabi tidak menghafal, Nabi itu dapat bisikan. Dia tidak menghafal. Ini Pak, tinggi sebentar Pak. Ini ada Nabi tulisannya. Itu tidak menghafal. Itu nih Pak, ada Pak. Ini gedean saya punya nih. Gedean saya punya. Apa? Nih. Nih aku bacain ya. Nih, oke nih, nih. Maka ini. Tunggu nih Pak, tunggu sebentar nih Pak. Aduh ini. Ia datang mendekat dengan mulutnya, ya kan, dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya, tuh bacalah, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, Pak. Nih, Pak. Yang dihafalkan. Jadi ada nggak lihat? Yang dihafalkan nih. Bapak hafal nggak? Bapak menghafal ini nggak? Bang, bukan Bilal. Jadi inilah peringatan Yesus Kristus, Bang. Ini nih, Bang. Ini peringatan Yesus Kristus. Iya, firman itu, Pak. Tidak, firman Yesus itu, firman Injil tersebut, Pak. Tidak diturunkan hanya untuk satu orang atau satu kaum, tapi untuk seluruh manusia. Baik yang sudah ada, baik yang akan ada. Jadi dengar gini Pak, yang namanya firman Tuhan ya, mau dia Islam atau Injil, itu ditujukan untuk semua manusia. Jadi mereka yang hanya mendekatkan diri, ya kan, yang membaca-bacakan kalimatku tapi tidak di dalam hatinya, itu tergolong orang munafik. Ayat ini kalau saya simak, ya, mengartikan agar kita itu beribadah dengan sungguh-sungguh. Pak Joko, kalau kamu salah baca di dalam sholatmu nggak bakalan diterima, Pak. Ngerti nggak Pak Joko? Hafalan ya. Kalau nggak hafal hancur kamu ya. Enggak juga Pak, enggak begitu. Masa, aku mau nanya sejengkal kalau gua salah baca di dalam sholat, batal nggak sholatnya? Ya enggak, kalau kita enggak tahu, kalau kita masih belajar. Kalau tahu salah baca batal nggak? Nah, ini baca, biar aku baca Bang. Matius, ini peringatan Tuhan Yesus Kristus ini. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dalam berdiri. Dengar dulu Bang, jangan langsung potong. Aku bicara. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Udah Bang? Udah baca kan? Ini peringatan nih sama kami Bang. Gak boleh kayak gini Bang. Cara berdoa di tikungan jalan lah, di rumah-rumah ibadah lah, kuat-kuat suara lah, gak boleh Bang. Nanti saya baca, diam di situ. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upah. Tapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu, atas sedikit, maka Bapamu yang melihat
yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini maksudnya, ini sudah dengar Pak, dengar. Kalau sudah menyanakan rumah-rumah ibadat, ini sudah ini perjanjian baru, itu sudah perkataan Paulus, bukan perkataan para sahabat. Dalam artinya di situ Bapak. Itu tulisan merah Pak. Aduh, itu Matius Bang, Matius bukan Paulus yang nulis Bang, Matius. Oke lah dia situ yang artinya di situ. Itu perkataan Yesus Pak. Kita tidak boleh munafik waktu kita apa namanya? Bang Joko, dengar. Aku bertanya kepada kita, aku tidak mau buat framing. Kamu kok berani kali mau buat framing kitab orang lain? Mana nanya kamu Bang? Gini Bang. Mana sih Bang? Akhlakmu itu gimana lo Bang? Aku bertanyakan dulu akhlakmu. Coba tunjukkan lagi tuh. Mana tadi Bang? Bang. Siapa yang nih? Gua nanya nih. Gua nanya ya, nih. Ya tunggu story mau nanya. Gua nanya siapa suka yang menutup jalan buat sholat. Menutup jalan buat sholat. Ya. Maksudnya gimana nutup jalan buat sholat itu gimana? Coba ayo biasa lu berdiri di luar tuh sampai keluar tuh sholatnya tuh siapa? Maksudnya gimana? Bawa sejadah di pinggir jalan, bawa sejadah ke Tugu Monas. Gimana itu Bang? Ya itu begini karena tempatnya sudah hendak ada. Begitu. Oh ya coba begitu Pak, begitu Pak. Kalau misalnya tempatnya sempit ya, kalau misalnya orang Islam, kalau misalnya tempatnya sempit itu kita harus Yang anehnya Bang, waktu itu Bang rame di Tugu Monas di raya kosong Bang. Kenapa itu Bang? Kok di luar Bang? Itu begini supaya Salam bro. bisa dilebar. Sorry Becker. Lu dia koin gua 118 loh. Saya punya aku 30. Itu yang Nabirong baru 1 ya. Nabirong. Kau tambahin dulu 1 deh. Aduh. Tukar lagi 2. Lumayan lah. Kurang koin 1 itu kenapa ini? Itu dijelaskan dulu yang di Pak Joko. salah kaprah. Pak Joko. Ini Pak Pelis ini juga murtadin. Mungkin Bapak bisa belajar juga dari beliau. Jadi begini Pak, waktu kita menerima Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memang banyak yang, makanya saya bilang tadi kemarin ke Bapak juga, yang perlu dilakukan adalah mencari gereja terdekat. Memahami dulu kitab Alkitab itu Pak, atau firman Allah itu. Kalau Bapak sering berdebat, nanti akan muncul, saya bilang itu, iblis itu Pak, seperti singa yang mengaum-ngaum Pak. Artinya apa? Bapak itu punya bau seperti rusa. Rusa itu dikatakan suatu perumpamaan yang sangat baik. Seperti rusa yang merindukan air. Artinya apa? Rusa itu mengeluarkan bau harum yang menjadi ciri khasnya, sehingga setiap yang musuhnya dengan mencium bau itu aja dia tahu, oh ini ada rusa. Kenapa rusa itu merindukan air sungai? Karena waktu dia berada di air sungai, baunya tadi hilang. Begitulah kekristenan Pak. Waktu dia tidak berdaya, dia harus mencari Allah, hadiran Allah, supaya bau-bau badannya itu hilang di dalam hadiran Allah. Tetapi kalau Bapak nanti langsung keluar merasa kuat sekali, hati-hati Pak. Yang diperlukan dalam kekristenan itu adalah mengenal Tuhan, sehingga waktu kita berbicara itu bukan diri kita lagi Pak, tetapi roh yang ada di dalam diri kita. Sehingga apa yang kita keluarkan tadi itu tidak semata-mata dari pemikiran manusia, tetapi roh yang menuntun kita kepada kebenaran ilahi. Sehingga saat kita bertanya jawab Pak, ia berbicara itu bukan kita saja, bukan diri kita, tetapi roh yang membantu kita, yang menambahkan, menumbuhkan pengetahuan tadi. Jadi kalau saya perhatikan nanti Bapak sering berdebat dengan sesama Muslim juga,
kayak tadi di ruangan saya dengan Bu Juni, akhirnya mereka melihat bahwa yang kelihatan tuh manusia yang muncul, Pak. Yang kelihatan itu adalah manusia Bapak. Begitu juga teman-teman di sini. Tolong dipahami bahwa pertemuan Pak Joko ini juga kemarin sudah melihat bahwa kebenaran itu ada di dalam Yesus Kristus. Tetapi waktu dia mulai mencari, seakan-akan dia kembali kepada Muslim ya, Islam ya, ini menjadi permasalahan. Akhirnya teman-teman kembali seakan-akan menerangkan sesuatu dari agama lamanya. Silakan Pak Joko, apakah sekarang saya tanya sekali lagi Pak Joko, apakah Pak Joko masih Islam atau sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Supaya teman-teman juga mengerti bagaimana melayani Pak Joko. Silakan. Ya, apa ya? Kalau saya sih meyakini Yesus Kristus itu sebagai dalam saat ini saya sedang melakukan pendalaman, belajar berdiskusi dulu agar kelak kemudian hari kalau saya mantap hati ya kenapa tidak begitu. Jadi saya sekarang ini sedang belajar dulu untuk mengenal untuk mengenal agar lebih paham begitu maksudnya. Iya. Kemana dia? Aduh. Pak Felix, ini Pak Joko ini kemarin sudah menerima Tuhan Yesus loh. Cuma cara dia mungkin caranya berbeda. Sudah dilayani oleh Potile dan Bang Eno di ruang Bang Dehem. Makanya tadi saya naik ke atas ini supaya teman-teman juga. Makanya kita ini selalu menganggap Pak Joko ini. Ya, maka saya bilang saya cocok dengan Pak Felix tadi. Pak Felix yang tadi juga kan. Tapi dari tadi dia kok udah pada keluar nih, si Bang Pak Hati keluar juga. Ini dia kok dari tadi dia berdebat sama Bang Malikil pula. Itu saya bilang tadi Pak, karena gimana ya, waktu dia belajarnya mungkin seperti itu karena tidak ada membimbing. Makanya teman-teman juga harus mengerti, ada beberapa teman yang mungkin sudah dalam hatinya itu ada mencari kebenaran. Kemarin pun dia sendiri minta didoakan. Artinya waktu didoakan Mbak Potile pun itu dia mengatakan saya merasa sinar. Ada keinginannya, tapi kan saya bilang tadi Pak, memang permasalahannya adalah keinginan itu harus mencari haus akan firman Allah ini mungkin caranya mungkin dia berbeda. Tapi dari tadi saya perhatikan dia pun damai. Artinya pun waktu dia membela ajaran lamanya, dipaksa dia menjelaskan ajaran lamanya, ini yang mungkin jadi permasalahan. Kita harus mengajarkan kepada mereka ini juga bagaimana melihat sisi kebenaran firman Allah itu. Begitu teman-teman ya, Bang Bilal ya. Ini Pak Hati, naik lagi Pak Hati. Story santai bro.